Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Medianti, NPM 2051040229, ingin menjelaskan salat wajib dan macam-macam salat sunnah. Pengertian salat wajib. Salah satu dari 5 rukun Islam adalah salat. Salat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah yang diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Hikmah salat sendiri yaitu agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri agar disiplin waktu, melatih untuk hidup tertib dan teratur, menjadikan hidup menjadi damai dan sejahtera, menjadikan hati tentram dan tenang, bersikap rendah hati, membangun persatuan dan persaudaraan, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan tercela, hidup menjadi rukun dan damai. Syarat-syarat sholat yaitu beragama Islam, sudah balik dan berakal, suci dari hadas atau najis, suci seluruh anggota badan, pakaian atau tempat. Selanjutnya ada menutup aurat bagi laki-laki, auratnya antara pusar sampai lutut, sedangkan wanita auratnya seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Setelah masuk waktu yang sudah ditentukan untuk sholat, selanjutnya menghadap kiblat dan mengetahui mana rukun dan mana juga yang sunnah. Rukun sholat yaitu membaca niat, takbiratul ihram, berdiri tegak bagi yang mampu, boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit, membaca surah Al-Fatihah bagi tiap-tiap rakaat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, dan yang terakhir ada tertib. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, namun bila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Keutamaan sholat jamaah rawatib, duha, hajat, tahajud, witir, tarawih, dan idaini, istiqah, dan gerhana. 1. Keutamaan sholat jamaah. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi mereka yang melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, mereka yang melaksanakan sholat berjamaah akan terhindar dari gangguan syaitan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya di hari kiamat kelak. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka bagi mereka yang sholat berjamaah serta akan meninggikan derajat mereka. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi mereka sholat secara berjamaah. Yang keenam, bagi mereka yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan tamu-tamunya. Yang ketujuh, sholat berjamaah menghindarkan seseorang dari sifat nifaq. Selanjutnya ada keutamaan sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat 5 waktu. Manfaat yang didapatkan setelah sholat rawatib yaitu dibangunkan surga, pahala yang melebihi dunia dan seisinya, diharamkan api neraka, dan mendapatkan rahmat yang melimpah. Selanjutnya ada keutamaan sholat duha. Sholat duha adalah salah satu sholat yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Manfaat yang kita dapat setelah kita melakukan sholat duha yaitu memiliki rumah di surga, wajah terlihat lebih bercahaya dan awet muda, pahala yang sama dengan sedekah, dan diberi limpahan rezeki dan dicukupkan hartanya. Selanjutnya ada keutamaan sholat hajat. Sholat hajat adalah salah satu sholat yang biasa dilakukan oleh seorang bila mana orang tersebut memiliki maksud dan tujuan serta menginginkan tujuannya tersebut agar tercapai. Manfaat yang didapat pada sholat hajat yaitu dicintai Allah Ta'ala, ditinggikan derajatnya dan diampuni dosanya, dan hajatnya akan dikabulkan. Selanjutnya ada keutamaan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang sangat istimewa.
satu-satunya sholat sunnah yang perintahnya langsung disebutkan oleh Al-Quran dan disertai dengan keutamaannya. Sholat tahajud dikerjakan sesudah tidur. Jadi, jika ingin mengerjakan sholat tahajud harus terlebih dahulu tidur. Sholat malam atau tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh yang hatinya selalu berdampingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kita dapat pada saat sholat tahajud adalah kedudukan terpuji, 2 kunci masuk surga, yang ketiga sholat sunnah paling utama, selanjutnya kemuliaan dan kewibawaan, selanjutnya ada doa yang dikabulkan, kebiasaan orang salih, menghapus dan mencegah dosa. Yang terakhir ada penolak penyakit. Selanjutnya ada keutamaan sholat witir. Sholat witir biasa disebut sebagai sholat penutup salam. Hal ini disebabkan karena sholat sunnah dibolehkan dilaksanakan setelah sholat isya, kemudian setelah sholat tarawih, dan sebelum sholat subuh. Sholat ini dilaksanakan setelah sholat malam. Ada beberapa manfaat yang kita dapat pada sholat witir, yaitu 1. Sebagai tambahan sholat, yang kedua penyempurna saat sholat malam, yang ketiga dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih adalah salah satu sholat sunnah yang pelaksanaannya hanya digelar pada bulan Ramadan tersebut. Tidak seperti sholat sunnah lainnya yang dilaksanakan setiap hari sepanjang tahun. Dan dari setiap kita melakukan sholat tarawih di malam pertama sampai akhir, kita akan mendapatkan manfaat yang berbeda-beda. Selanjutnya ada keutamaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat yang dilaksanakan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri disebut istilah Lebaran. Sholat pada hari ini memang bukanlah sholat yang kita lakukan rutin, namun hanya dilakukan pada saat puasa Ramadan. Manfaat yang kita dapatkan adalah 1. Mengagungkan asma Allah, yang kedua silaturahmi sesama muslim, yang ketiga merayakan bersama kemenangan umat muslim, yang keempat menunjukkan ukhuwah Islamiyah dan kekuatan muslim. Selanjutnya ada keutamaan sholat istiqo. Istiqo secara bahasa artinya meminta minum dengan orang lain. Di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan sholat isqa adalah sholat meminta hujan kepada Allah. Kemudian ketika terjadi kekeringan dan aturan tata cara tertentu. Keutamaan sholat gerhana. Melaksanakan sholat gerhana merupakan anjuran dari Rasul. Pada ulama juga mengungkapkan bahwa hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Manfaat yang kita laksanakan pada saat sholat gerhana yaitu membuat manusia mengingat kekuasaan Allah, membuat manusia takut. Yang ketiga, kesempatan untuk bersegera amal soleh. Yang keempat, menandakan ridho Allah dan ampunan Allah. Sekian materi sholat wajib dan macam-macam sholat sunnah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.